Halo, selamat datang kembali di Love Letters from Bali, sebuah podcast tempat kita berbagi cerita yang inspiratif dan juga positif dari Pulau Dewata, Bali. Bersama saya Ayun Sundari. Hari ini kita bakal ngobrol seru mengenai kisah kehidupan yang banyak dialami oleh rekan-rekan di seluruh Indonesia dan juga saya, bahkan di seluruh dunia. Bagaimana kehidupan setelah masa kerja berakhir, bagaimana kita memasuki pensiun, dan bagaimana kita bisa menyiapkannya dengan baik. Ada teman saya, Renat Ricardo, yang hari ini khusus saya datangkan untuk ngobrol di sini. Renat ini adalah mantan manajer customer service, VIP customer service dari perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison, yang memutuskan untuk mengambil pensiun dan kemudian menyusul saya tinggal di Bali, gitu Renat? Betul, kira-kira seperti itu Mbak Yun. Thank you for your invitation. Swastiastu. Seneng banget bisa kamu ikut gabung di sini. Banget. Jadi ngobrol-ngobrol, kamu ini kapan sih pensiun? Masih muda banget begini? Kelihatan muda tapi sebenarnya hatiku tua. Bukan sebaliknya? Bukan. Aku pensiun tuh tahun 2002, jadi belum sampai 1 tahun. Jadi 2022. 2022 November Mbak Yun. Jadi itu kira-kira nggak sampai 8 bulan ya. Nah itu pada masa itu saya berpikir bahwa, nah itu saya mau share di sini nih Mbak Ayun ya. Jadi gimana sih caranya kalau, saya mau kasih tahu ke Mbak Ayun juga itu bahwa gimana sih caranya kalau kita bisa pensiun tapi smooth pergantiannya. Pergantian transisinya masih smooth. Tapi sebelum ke sana, ini memang memasuki usia pensiun karena usianya sudah masuk usia pensiun, atau kamu ngambil pensiun dini? 3 tahun sebelum. Oh, pensiun. Jadi sebelum usia pensiun sudah emang keputusan sendiri atau ada? Yes, ada di sini. Di perusahaan kebetulan lagi ada program juga. Oh, oke. Pas. Jadi ada kesempatan untuk ambil pensiun dini dan kemudian kamu ambil. Yes. Tapi sebelum kita ngobrol tentang life after your corporate life, ya, itu selama ini kerjanya apa? Sebelum pensiun itu bisa digambarkan kerjaanmu itu kayak apa sih? Menarik banget. Jadi basically saya bekerja dari mulai awal saya bekerja di Indosat Ooredoo Hutchison itu bekerja sebagai customer service. Oke. Dan passion saya itu adalah di customer service VVIP, high class, high ini ya profile ya customer service. Itu siapa yang disebut VVIP dan high profile customer itu? High usage. Oh. Kemudian mungkin kayak pemerintah ya, dari misalnya menteri. Oh, oke. Dan pokoknya eselon gitu ya istilahnya. Pejabat tinggi lah ya. Tinggi, kalangan bahu rekso gitu loh Mbak Ayu. Oke. Sultan Sultan sekarang. Itu pelanggan istimewa Indosat. Harus kita maintain, retain, sehingga mereka tidak merasakan kesulitan kita memakai produk Indosat Ooredoo Hutchison. Stres nggak sih ngelayani VIP itu? Stres di sisi lain, tapi saya lebih banyak merasakannya itu senang, karena setiap hari saya ketemu orang. Jadi kalau dulu kan bangun pagi, pergi kerja, ngantor. Nah sekarang kehidupanmu setelah pensiun itu kayak apa? Kayak Mbak Ayun aja sih Mbak. Kayak gue. Bangun, tadi hari ini hari apa ya Mbak? Apa ya, Selasa ya Mbak? Jadi sampai nggak tahu hari. Itu Minggu loh Mbak, berarti sekarang Senin loh Mbak. Nah itu kayak gitu kira-kira. Sampai lupa hari? Lupa hari. Oh, oke. Saya ki jam piro ya? Jadi itu gimana, nggak kaget? Nah, karena sebelumnya saya udah sering ke Bali Mbak. Dan ini juga yang saya mau kasih tahu ke Mbak Ayun. Bahwa sebelum saya pensiun, saya sudah punya social life di Bali. Sudah saya punya fondasinya gitu loh. Demikian juga di luar. Jadi saya nggak hanya bergaul sama orang kantor. Oh. Gitu. Jadi di Jakarta pun ada. Jadi saya tuh lebih banyak bergaul di luar. Jadi tidak menjadikan korporasi sebagai poros hidup saya. Oke. Gitu. Jadi itu dilakukan secara sadar sebelum pensiun? Secara sadar sebelum pensiun. Dan memang kesukaan saya emang gaul gitu loh. Nah, Oke. Jadi ketika pensiun cuma tinggal nerusin aja ritmenya, diperbanyak lagi kualitas waktunya kepada. Yang paling berbeda apa? Ketika bangun pagi hari pertama pensiun, kamu ingat nggak kayak apa? Ngelihat handphone. Itu yang paling menyenangkan, bangun tidur. Ntar mau ke pantai mana ya? Wih, mewah dong. Iya. Kalau pertama dulu waktu masih kerja tuh ngeliat handphone pasti Mbak. Ini apa yang Jadi kebiasaan sekarang nggak berubah dong? Bangun tidur masih buka handphone? Belum, udah nggak buka. Oh, sudah nggak buka? Sudah buka. Oh, justru perubahannya itu buka. Bangun tidur tidak buka handphone. Nah, buka handphone nanti udah sampai pantai, gua rekam ini
kayaknya ombaknya keren nih. Oh, gaya Gitu. banget. Iya. Jadi kalau dulu switch on itu dengan handphone itu, begitu bangun langsung pegang handphone. Salah satu itu handphone, kemudian juga kalau misalnya kita kan suka ada target ya. Nah, daily target itu juga sudah. Tercapai apa belum? Nah, kalau setelah pensiun, hilang sama sekali. Kalau harimu tuh sekarang setelah pensiun seperti apa? 8 bulan terakhir ini hari-harimu tuh kayak apa? Can you describe it? Yes, santai sih Mbak. Bangun tidur, kemudian lihat jam, oh jam segini, masih santai nih, masih panas. Kemudian pasti saya harus sarapan. Kemudian saya sarapan, dari sarapan saya pasti target saya sunset. Makan siang bisa di mana aja sunset. Dan biasanya setiap hari itu ada banyak teman-teman saya yang coba kontak saya untuk ketemuan yuk. Jadi waktunya sekarang bebas. Bebas. Jadi salah satu hal yang sangat membedakan itu kamu punya waktu itu milikmu sendiri. Bebas. Iya kan, kamu Aku bisa ngatur bebas waktu mengatur. sendiri. Iya sih, aku rasa juga gitu. Yang paling buat Mbak Yuni aku kan tahun kemarin ya? Aku tahun lalu kan sama, aku. sama. Dan aku yang pertama ya itu dulu. Kalau aku sih masih buka handphone ya, kebiasaan buruk yang nggak bisa diubah ya. Tapi paling nggak aku buka handphone tidak dengan cemas. Ada deadline apa ya yang belum sampai. Itu juga tuh, ya nggak? sama-sama. Tidak Jadi dengan buka cemas. handphone lebih pada ngecek di dunia sekarang ada apa. Ya paling nggak hanya ini. Bener, Kalau aku bener. kebiasaan buka berita masih tetap, tapi ya lebih santai aja gitu. Terus tiba-tiba waktu itu jadi punya aku sendiri. Tiba-tiba kok udah sunset ya, udah maghrib ya. Tergantung sih. Kalau ada juga hari slow Iya sih ya, Bang. Ada hari yang rasanya cepet banget kalau kita lagi happy, tapi ada juga hari yang rasanya panjang banget nggak kelar-kelar gitu. Emang. Mbak Yuni juga gitu nggak sih kalau misalnya bangun tidur terus mau kemana ya, atau udah ada target-target juga Mbak? Karena aku kan bedanya gini, aku kan udah punya usaha sekarang. Sejak pensiun kan sebelum pensiun bahkan aku sudah Udah menyiapkan sebuah usaha yang aku lakukan. Aku tahu bahwa aku nanti orangnya tuh aku tuh rada-rada hiperaktif gitu ya. Jadi jadi aku tahu kalau aku begitu pensiun nanti aku berhenti nggak melakukan apapun, itu aku bakal gila. Bahkan suamiku yang kasih warning duluan. Karena begitu mengenalnya dia akan aku ya, dia bilang gini, kamu harus mulai mikirin kamu mau ngapain. Karena kalau enggak, yang gila kamu apa aku? Soalnya pasti gue recokin, gue mesti ganggu. Jadi dia bilang, kamu siapin deh. Dia itu yang secara sadar kemudian, oh iya ya, ini bukan sesuatu yang kemudian gimana ya, orang bilang, oh pensiun langsung bebas, langsung asik. Aku rasa memang mesti dipikirin sih mau ngapain. Bener. Apalagi yang buat sibuk, ya nggak? Bener. Tiba-tiba langsung stop gitu, gue nggak kebayang deh. Bener. Tapi aku lagi kepikiran sesuatu sih Mbak Ayun. Volunteer. Itu kerjaan bagus loh. Menurut aku ide bagus lah. Volunteer. Jadi saya pikir. Tapi kenapa volunteer? Kenapa kamu masih muda? Kenapa kamu nggak kerja lagi di tempat lain jadi consultant kek? Itu ada juga. Udah masuk dalam list. Volunteer, jadi consultant, kemudian sharing my experience. Experience saya juga nggak kaleng-kaleng kan. Betul. Sebagai Pengen ngajar nggak? Apa? Pengen ngajar Ngajar dosen. itu juga sudah pasti tuh. Oke. Pengen juga. Jadi ada banyak hal yang kamu sudah pengen rencanakan. Ada. Jadi itu waktu sebelum pensiun itu kamu kepikiran nggak sih kehidupanku nanti setelah pensiun kayak gini gitu loh, kepikiran nggak? Udah picturing. Udah. Bayanganmu kayak apa waktu itu? Hampir sama seperti sekarang. Jadi ini tercapai dong apa yang kamu harapkan? Tercapai. Oh, alhamdulillah. Tercapai Mbak. Termasuk mampir ke warungnya Mbak. Pelanggan setia gue. Sip 1, sip 2. Betul. Jadi ini sudah seperti yang kamu bayangkan kehidupan sekarang ini. Ya. Dan itu sudah saya siapin mungkin sekitar intensively 1,5 tahun yang lalu sih. Kamu ada nggak yang kamu rindukan dari kantor gitu? Sebenarnya yang aku rindukan dari kantor itu cuma temenannya aja sih sekarang. Oke. Kayak ketemu sama, ya aku kangen sama si A, si B, si C gitu. Kangen deh kita makan siang ke Grand Indonesia. Kan kantor kita dekat Plaza Indonesia sama Grand Indonesia ya waktu itu. Itu kangen di situ aja sih paling. Rutinitasnya kamu rindukan nggak? Enggak. Kalau aku enggak tuh. Enggak sama. Jadi ada temanku nanya, dia bilang gini, kamu kangen kantor nggak? No. Podo ya Mbak? Podo. Tapi aku juga seperti kamu persis. Yang aku rindukan tuh teman-teman. Yes. Karena bayangin kita 8 jam hidup sama mereka at least sehari 8 jam dan kita berapa tahun? Dalam kasus aku 20 tahun di perusahaan yang sama kan. Jadi itu sudah kayak
aku habiskan waktu lebih banyak dengan mereka daripada dengan keluarga aku, Benar, bukan? sama, Ya sama. kan? Aku juga. Dan sebagian kan jadi dekat, nggak semua ya, nggak semua ya. Mereka kan sebenarnya kan teman mencari uang, Mbak. Benar, teman mencari uang. Tapi kadang ada beberapa yang aku juga jadi sahabat, bahkan jadi kayak Betul, kerasa jadi keluarga. kayak keluarga. Itu yang aku rindukan sih. Betul, Makan sama. siang bareng, Nah, itu. curhat, Itu, ya kan? Itu yang aku kangenin. Belanja bareng, ya, jalan bareng gitu, traveling bareng. Tapi kalau rutinitas sih aku sama sekali Sama nggak aku. kangen. Aku sih ngerasa bahwa ini juga buat aku sih makan lebih bagus daripada yang aku bayangkan sih. It seem like me. Jadi Better. mungkin karena disiapin kali ya, Nat ya. Kayaknya memang karena kita sebenarnya lebih ke mentalnya, Mbak, kita. Kalau aku lihat sih, kalau kita lihat ya, mental kita sih, Mbak, yang dasar. Tapi itu benar kok. Temen gue itu bahkan ibu gue sama adik gue bilang gini, post power syndrome lo, inget nggak? Semua orang bilang lu biasa di kantor punya jabatan, terus nanti biasa dilayani, ada sekretaris, ada admin, ada apa ya kan? Terus nanti tiba-tiba orang nggak kenal lu siapa, gitu kan? Beruntung sih aku sekarang nggak ngalami itu. Sama, aku juga. Dan aku ngerasa mungkin juga di kepalaku apa yang aku lakukan di kantorku itu ya pekerjaan yang aku sukai, tapi bukan seluruhnya kehidupan aku gitu loh. Nah iya. Bener nggak sih? Seperti kayak lu bilang tadi. Betul, karena sama, Mbak. Jadi ketika saya bekerja pun kantor itu bukan poros kehidupan saya. Betul, It's not the betul, poros gitu betul, loh. betul. Karena di kehidupan lain ya ada teman-teman saya, keluarga saya. Gitu. Ya, jadi mungkin kita ini termasuk yang cukup beruntung ya, bahwa Betul, kita ya mungkin ini nggak tahu ini pas buat teman-teman lain atau enggak, tapi buat aku pekerjaan itu hanya sebagian dari kehidupan kita, penting sekali, Betul, tapi penting. bukan satu-satunya. Kalau kita sudah menempatkan pekerjaan itu sebagai satu-satunya kehidupan kita, jadi ketika kita berhenti ya mungkin tantangannya lebih gede dari kita kali ya. Challenge-nya lebih gede, lebih banyak yang harus dipikirin. Kalau Ya, memang betul. di awal kita menempatkan kantor itu sebagai satu-satunya kehidupan Satu-satunya kita. kehidupan kita. Iya. Aku kebayang pasti yang dialami orang-orang itu dengan post power syndrome itu juga benar juga ya. Sempat mikir juga sih Mbak Ayun waktu post power syndrome tuh kayak gue gitu loh. Kalau kayak gue post power syndrome ngapain gitu loh. Kok sampai pusing gitu loh. Ya tapi mungkin ada rasa kehilangan. Kalau menurut aku bayanginnya ini ya, aku tahu. Mungkin yang pejabat-pejabat biasa dikelilingi dengan ajudan-ajudan banyak, terus tiba-tiba pulang bukan siapa-siapa. Ya kan, terus tiba-tiba nggak ada orang yang ya Pak, ya Bu. Yang mungkin menyetujui semua opini pendapat. kita, nggak ada yang membantah ya kan. Kalau mungkin itu yang dirundikan ya. Kalau mereka terbiasa dengan itu, mungkin itu yang membuat mereka kemudian agak sulit kali adjustment ya. Tapi kenapa kamu milih Bali? Yes. Bukannya teman-temanmu di Jakarta? Di Bali banyak. Aku udah sejak tahun 2009 lah kira-kira intensif ke Bali sebulan sekali. I build my society di sini ya. Jadi social life. Aku bangun pelan-pelan dari sini. Oke. Sebulan sekali. Buat kamu, kerjaan kamu bagus lah ya. Jadi aku rasa masalah finansial tidak sesuatu yang kamu khawatirkan setelah pensiun. Alhamdulillah. Ya kan? Ada masalah dengan finansial. Soalnya itu penting loh, Nat. Oh iya betul. Aku ngelihat, karena kalau pensiun itu kan kita otomatis ya terima berapa ya. Kalau kita beruntung mendapatkan pensiun kan ya sekitar 60%, 50% dari apa yang kita dapat ya. Itu kan kalau kemudian tiba-tiba harus anjlok terus tidak ada penyesuaian mungkin ya berat ya. Tapi jadi kan gaya hidup juga berubah gaya hidup berubah. Gaya hidup berubah, ekspektasi berubah, lifestyle berubah. Ya lifestyle gaya hidup ya. Kalau lu berubahnya kayak apa? Nah, yang berubah itu adalah lifestyle, Mbak. Lifestyle itu gini, kalau kita di Jakarta kan ke mall, Mbak. Kita ke mall. Dari mall ke mall ya lu ya? Dari mall ke mall. Emang gak ada tempat lain. Aku kan emang suka nongkrong, Mbak. Kayak, ya you know lah ya. Nah, terus ke mall. Dari mall kita ngelihat butik. Udah mulai mampir, lihat, pegang, beli. Lihat, pegang, beli. Perlu, nggak perlu lu beli? Perlu, nggak perlu, yang penting beli. Udah beli, puas. Bingung naro. Nah, kalau sekarang nggak. Sekarang itu nggak ada kayak gituan, Mbak. Di Bali saya nggak pernah saya begitu. Mengalami situasi yang... Kamu nggak kangen belanja-belanji lagi? Enggak, Mbak. Udah kebak, Mbak. Itu kalau lemariku itu bukan penuh, tapi nggak bisa ditutup. Kalau penuh itu kan bisa ditutup. Betul. Kira bisa ditutup. Baju kerjamu kau pakai apa dong? Semua sudah saya sumbangkan. Oh, bagus dong. Soalnya kalian kan penampilan kan juga berbeda. Sekarang kamu very casual. Celana pendek itu Bali. Betul. Celana pendek, sandal jepit, Mbak, kaos oblong, kaos. Kalau teman-teman kamu ketemu kamu sekarang gimana? Kamu trending ya sekarang ya, gitu. Kalau mantan anak buahmu ngeliat kamu gimana?
Mas ajak aku ke sini dong. Nah itu kalimat yang sering. Oh gitu. Karena di Instagram aku aktif ya. Tapi mereka masih oke, mereka masih oke. Masih. Hubungannya dengan kamu Masih juga oke. nggak Masih berbeda oke. kayak Oh alhamdulillah kemudian. Mbak, masih. Oke. Karena kan saya sering escalate all the things yang berkaitan sama perusahaan saya yang lama itu di Indosat Uridu. Jadi masih bagus, Saya masih hubungan delivery. bagus. Jadi hubungan itu tetap Masih. terjalin bagus. Kalau kamu lihat teman-teman pensiun, kamu amati nggak sih kehidupan mereka? Ada sesuatu yang mungkin bagi kamu, aduh. Iya. Apa? Sibuk gimana caranya mengaktualisasikan diri minimal sama dengan aktualisasi ketika di korporasi. Itu yang pertama aku lihat. Jadi kalau di sini jabatannya A, di luar harus jabatannya A atau minimal A atau di atas title ya, dari sisi title. Itu nomor satu yang saya sering lihat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya meng-explain bahwa di luar itu lebih indah daripada di dalam tanpa ditanya. Jadi itu kayak ingin diakui Oke. sebagai pribadi yang tetap sukses meskipun sudah pensiun gitu. Oke. Kalau menurut hemat saya tuh nggak perlu dilakukan. Karena itu kan Apa ya, kayak butuh validasi gitu ya? Kayak validasi. Butuh validasi gitu. gitu. Yang dua hal itu yang sering saya lihat kalau pensiunnya udah lebih dahulu. Kalau aku ngelihat kalau aku lebih banyak lihat sih kehilangan pusat kehidupan itu sih. Kemudian kayak loss gitu ya. Kehilangan koneksi network. Aku sedih aja. Aku hanya sedih aja. Aku bilang, aku melihat begitu aku jadi bilang ke diri sendiri, I don't want to be like that. Yes. Jadi so what gitu loh. Aku harus punya kehidupan lain di luar kantor. Itu dari awal aku udah sadarin sih Mbak, jauh sebelum pensiun. Bahwa kehidupan di luar kantor ini akan membuat aku bahagia di luar kantor juga nanti setelah. Tapi yang penting juga sehat sih ya. Nah itu Satu hal yang kadang-kadang kita tuh agak lupa ya kan, bahwa salah satu kesehatan. ngambil memelihara diri itu juga setelah pensiun itu juga memastikan kita sehat lahir batin ya nggak? Banget. Ya kan? Oh itu satu lagi saya juga belum update tadi Mbak. Apa? Sekarang saya bisa sempat nge-gym. Jalan kaki dari Pantai Munggu ke Pantai Canggu itu sekitar 5 kiloan. Kamu jalan setiap kaki? hari. Wah. Iya. Jadi kamu bisa bilang sekarang relatif lebih sehat gitu. Lebih sehat. Saya merasa lebih fit, lebih sterk ya bahasa Belandanya. Lebih sterok lagi. lebih lebih nyaman. Gagah gitu, lebih nyaman. Kalau kamu 5 tahun lagi bayangin lu mau ngapain? Aku pengen yang tadi Mbak, beberapa poin tadi ya, menjadi seorang volunteer, mengajar, experience yang sudah saya dapat, ya atau mungkin sebagai konsultan gitu loh. Kamu pernah membayangkan nggak kalau satu hari, aku juga nggak mau ngapa-ngapain, sudah istirahat aja? Belum ya? Belum, pasti aku melakukan sesuatu. Oke. Pasti Mbak. Oke. Pasti, karena ya kita hidup harus begitu. Bagaimana ya. dengan ini? Banyak orang yang bilang saat kita pensiun itu juga saat kita mendekatkan diri dengan yang di atas, menyiapkan kehidupan setelah meninggal nanti. Aku soalnya diingetin, sudah sekarang mikirin akhirat sekarang gitu. Jadi sudah selesai duniawi, ayo mikirin akhirat gitu. Gimana ya Mbak ya? Menurut saya ini apa yang kita lakukan nih Mbak ya? Ya, benar nggak Mbak ya? Yang kita lakukan ya setelah pensiun itu sebenarnya kan persiapan ke akhirat ya Mbak ya? Karena kita making ourselves itu. Ini ngomongin ibadah, ngomongin ke gereja, ngomongin pengajian, gitu-gitu loh. Kan kita lebih tenang juga ibadahnya Mbak, kalau sehat. Kalau happy, kalau fokus dengan apa yang kita sudah dapat. Setiap saya melangkah di pantai Mbak, itu puji syukur saya panjatkan terus kepada Tuhan. Setiap saya melangkah loh Mbak, saya tuh nggak pernah melangkah kaki di pantai selama saya kerja senikmat sekarang. Jadi setiap langkah tuh kayak yang, aduh enak ya ternyata pasir pantai itu enak ya kayak scrub ya. Jadi kehidupan spiritual itu juga kamu bangun dan kamu jaga, walaupun bentuknya mungkin tidak ngaji ke kanan, ngaji ke kiri, atau menghadiri pengajian akbar atau apa, atau pergi ke gereja, atau setiap waktu, tapi bahwa ada satu sisi lain, ya ini bukan hanya memelihara yang fisik, tapi juga secara spiritual. Kamu jaga. Karena banyak orang itu penting, dan aku rasa sih penting. Cuma memang bentuknya banyak orang bilang beda-beda, ya kan? Bukan satu jenis bahwa menjaga itu harus begini sih modelnya gitu loh, ya kan? Kalau kamu ada pesen nih buat temen yang, aduh gue udah capek, gue pingin saatnya istirahat, gue juga pingin pensiun. Lu yang udah duluan pensiun, lu tipnya apa? Oke. Nomor 1, kalau ada pilihan ya, misalnya ada pilihan nih Mbak ya, enak kerja atau tidak kerja, pasti pilihannya enak kerja.
pasti pilihannya nggak kerja. Tapi ketika saya ditanya, apakah saya mau balik lagi ke korporasi? Kayaknya belum deh Mbak. Ke korporasi, maksudnya perusahaan yang sangat Kayak kemarin ngantor gitu, seperti kemarin. ngantor yang sebegitu ketatnya gitu, kayaknya belum deh Mbak itu. Nah, pesan saya adalah pada saatnya, pada waktunya nanti untuk yang pensiun, mau pensiun, planning pensiun, itu pasti ada saat yang tepat. Karena Tuhan akan kasih itu nanti secara timingnya tepat. Artinya? Artinya adalah ketika kita kepengen, ada kesempatan, ada peluang. Itu beruntung sih. Iya. Kalau bisa begitu sih beruntung. Betul. Karena kadang-kadang ada juga saudara-saudara atau teman kita yang memang harus bekerja sampai selesai. Ya, dan itu sekarang masa usia pensiun tuh sampai 65 loh. Banyak perusahaan yang sampai 65 ya. Ya kalau diberkati dengan kesehatan sih alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau enggak aku ngeliat juga struggle-nya. Benar. Ya. Karena di kantor dengan sekarang kita mixingnya sama Gen Z. Teknologi ya. Teknologi. Teknologi yang memang membuat kita harus ngejar ketinggalan kan. Aku ngeliat teman-temanku struggle. Banget. Ya, dengan yang harus ngadapi itu ya. Apalagi di perusahaan telco seperti Punyamu yang perkembangannya cepat sekali ya. kenceng banget. Kamu ada penyesalan nggak lihat ke belakang? No. Sangat merasa ini pas banget ya. Sampai saya tuh, itu yang saya tadi bilang Mbak Ayun, kalau saya pergi ke pantai atau saya jalan-jalan sendiri, saya ngelihat gitu, aduh, ini sesuatu hal yang saya impikan dan terjadi. Ini sekarang kejadian nih ya, saya sampai pegang pasir, pegang batu di pantai gitu loh, sama angin yang kena di badan Yang saya dulu itu. tidak punya kesempatan itu. Dulu begitu juga, tapi kayak ngerasa megang handphone kan Mbak. Oke. Ngetik. Oke. Konfirmasi, koordinasi, eskalasi. Jadi itu Badannya di pantai, tapi jiwanya jiwanya di mana-mana ya. Di mana-mana. Di pekerjaan ya nggak? Berkeliling. Berkeliling dan tidak ada berhentinya. Thank you ya Nat, udah ikutan Sama-sama, ngobrol ya. Mbak Yun. Mudah-mudahan kita terus sehat. Amin. Ya, dan juga aku berharap sih sharing ini nih jadi apa ya, mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman yang juga sedang mau menyiapkan pensiun. Nggak perlu takut. Jalanin. Ya, nggak perlu takut. Kita happy kok Pak, setelah kantor itu ada kehidupan, setelah kita berakhir dengan karir kita itu ada kehidupannya, dan kalau kita siapkan dengan baik, kita masih tetap bisa happy ya, berbahagia, dan banyak cara untuk mengisi hari untuk ya memastikan hidup kita berguna. benar. Ya, baik itu Benar. volunteer atau memulai usaha baru dan sebagainya ya. Betul. Cuma memang nomor satu memang harus menyiapkan mental sebaik-baiknya ya. Jangan ditentang-tentang perasaan-perasaan yang kita rasakan. Jadi mungkin kalau ada kekhawatiran cari teman ngobrol ya kan. Berteman begini ini juga membantu kan mengisi waktu, merasa hangat, tidak kehilangan kemudian rutinitas sahabat-sahabat di kantor yang kemudian tiba-tiba hilang ya kan. Itu kan akan bantu banget ya. Bantu banget. Yang akan proses transisi kita jadi lebih bagus. Lebih bagus, lebih kuat. Iya kan, fondasi juga lebih kuat. Lebih bagus. Ya, yang tidak kalah pentingnya juga kalau boleh digarisbawahi secara finansial yang mesti dipikirkan ya. Ya, jadi terutama yang teman-teman pensiun yang aku rasa mungkin dikasih pesangon cukup banyak. Kaget. Terus mereka nggak biasa jadi orang gajian dan kemudian tiba-tiba mau usaha ya kan, mau wira usaha misalnya. Nah, iya itu menurut aku juga satu hati-hati. Betul. Ya kan? Hati-hati. Soalnya tidak semua tawaran usaha itu pas buat kita. Betul. Walaupun usulan untuk tawaran usaha itu menggiurkan atau mungkin disampaikan oleh sahabat atau teman atau keluarga sendiri. Ingat kalau udah pensiun itu pendapatan nggak sama kayak kemarin. Beda. Ya, dan itu duit pesangon itu emang diharapkan bisa cukup untuk dipanjang-panjangin menopang hidup kita ya kan. Benar. Jadi itu juga secara finansial, secara mental ya kan, secara sosial itu yang mesti disiapkan ya. Ada waktu tapi mungkin uang berkurang pada saat pensiun. Tapi pas kita masih kerja ada uang tapi waktu kurang untuk. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapat balance-nya setelah pensiun ya. Ya. Teman-teman Love Letters from Bali, itu tadi obrolan saya sama Renat ya. Berdasarkan pengalaman kita berdua yang baru-baru ini memasuki usia pensiun. Mungkin ada hal-hal yang berguna buat kalian semua, boleh dipakai deh. Pokoknya intinya berani aja, happy, siapkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan seusai masa kerja kalian, seperti halnya dengan kami, kita bisa meneruskan hidup dengan sebaik-baiknya. Terima kasih
dan kita akan ketemu di lain waktu.